Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya berbincang dengan bakal calon wakil gubernur yang juga wakil gubernur incumbent Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod, tadi kita terputus di drama yang tercipta. Anda yakin itu tidak akan membekas? Akankah sulit tidak membuat solid masa partai PDI Perjuangan untuk mendukung Anda dan Pak Ahok? Kita punya pengalaman tahun 2012 ketika di menit-menit terakhir akhirnya Ibu Mega memutuskan Pak Jokowi, Pak Basuki. Padahal sebagian besar waktu itu yakin betul bahwa yang nanti akan dapat rekom adalah Pak Foke, incumbent waktu itu, ya. Dan itu sudah masif juga terjadi. Tapi ketika keputusan sudah diambil bahwa kita harus total untuk memenangkan Pak Jokowi, Pak Basuki, langsung mereka bersatu. Tapi ketika itu tidak ada suara-suara negatif terhadap calon incumbent. Tidak seperti kemarin, banyak sekali suara negatif ditujukan kepada Pak Ahok, pasangan Anda sekarang. Yang datang dari PDI Perjuangan, dari petinggi partainya. Iya, suara negatif yang paling dicermati, yang membuat teman-teman ini agak terluka adalah ketika pilihan jalur perseorangan itu. Dan ketika ada kesan untuk mendegradasikan keberadaan partai politik. Ya, ini kalau menurut kita, ya menurut teman-teman, ini sangat tidak mendidik. Padahal tujuan kita adalah membangun. Jadi luka itu sudah sembuh sekarang? Ketika Bu Mega bilang, Ahok Jarod, sudah hilang semua luka? Tidak bisa kita bilang seperti itu. Dengan justru seperti inilah kita melakukan konsolidasi lagi. Tadi pagi langsung dilakukan konsolidasi untuk menyampaikan keputusan DPW partai kepada seluruh pengurus partai. Mulai dari tingkat pengurus DPC, PAC sampai dengan ranting. Secara serentak di 5 wilayah. Untuk bisa menjelaskan persoalan seperti ini. Sebentar lagi kita juga akan sampai turun ke tingkat anak ranting. Kepengurusan kita sampai dengan tingkat anak ranting saja itu ada 28.000 orang. Ya, kalau semuanya itu kalau dikumpulkan bisa sampai 40.000 orang. Kemarin tadi sudah bergerak seperti ini. Tentu saja akan kita jelaskan alasan-alasan mengapa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sampai menggunakan hak prerogatifnya untuk mengajukan pasangan Ahok Jarod. Dan yang utama apa? Kenapa akhirnya dipergunakan hak prerogatif itu? Karena PDI Perjuangan ingin menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan etnisitas, sektarian, ya, suku, agama, ras, itu sudah selesai bagi kita. Kita semua sudah sepakat untuk menerima ideologi Pancasila. Dan kita harus betul-betul mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Bahwa kita diberikan karunia satu tanah air Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Jadi untuk membuktikan bahwa masalah SARA, etnis, non-Islam dan sebagainya itu sudah selesai. Jadi ini lebih statement PDI Perjuangan mendukung Pak Ahok untuk menunjukkan tidak SARA-nya, begitu? Kami ingin memastikan bahwa persoalan ini betul-betul sudah bisa membumi di ibu kota negara ini. Kalau ini bisa selesai di ibu kota, maka saya yakin di seluruh Indonesia akan juga sama seperti di Jakarta. Yang jelas Pak Jarod, saya mencatat sesungguhnya tidak hanya sekali 2 kali loh Anda waktu itu mengkritik Pak Ahok, terutama ketika masih di calon independen. Tapi juga ada kritik-kritik yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Ahok. Ketika masih belum jelas nih, gimana nasib Anda dengan Pak Ahok begitu. Anda menyesal menyampaikan kritikan di muka depan umum. Catatan saya ada 5 loh. Anda mengkritik lahan teman Ahok, evaluasi gaji PNS, kewajiban penguasaan aplikasi Clue, PPSU mematikan gotong royong, reklamasi Teluk Jakarta, kebijakan yang diambil oleh Pak Ahok yang secara terbuka Anda kritik. Anda akan menarik lagi kritik itu karena sekarang bersama-sama lagi? Oh tidak. Kita memang harus saling mengkoreksi satu sama lain. Gubernur, wakil gubernur itu sama hanya dengan suami istri. Kita bisa memberikan kritikan gitu ya. Tetapi setelah itu kita bisa berikan penjelasan kepada Pak Basuki. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kita biasanya seperti ini ada satu ruangan khusus
ya di balai kota. Kalau kita bertengkar di ruangan ini ya. Ketika itu bertengkarnya depan publik loh Pak. Ketika itu kritikan Anda disampaikan ke media. Ya. Yang tentang apa? Reklamasi. Yang tentang reklamasi terutama. Ya. Waktu itu saya sudah ke sono. Ketika saya ke Kepulauan Seribu, saya melihat seperti ini ya. Itu ada sesuatu yang kalau menurut saya tidak benar ya. Ya. Misalnya di sana ya. Itu AMDAL-nya bagaimana, analisis dampak lingkungannya, ya. Kemudian belum ya, itu belum ada izin dan sebagainya sudah dibangun. Jadi Anda tetap pada posisi tidak setuju? Bukan tidak setuju. Saya berikan penjelasan pada Pak Ahok. Ini ada beberapa hal yang dilanggar. Dan kami minta itu dihentikan. Terutama pembangunan gedung di situ. Sudah dibangun ruko-ruko. Padahal izin prinsip belum keluar. Ini akan menjadi ganjalan tidak? Karena kan ini isu yang sangat sensitif yang kemungkinan akan jadi sasaran tembak lawan politik. Kalau Anda dan Pak Ahok saja tidak sepakat pada isu yang maha penting ini bagaimana Pak Jarod? Isunya adalah bukan masalah reklamasinya. Tapi isunya waktu itu yang kami sampaikan adalah ada pelanggaran. Ya, makanya itu dibongkar. Gitu kan? Makanya setelah itu dibongkar. Karena kami ke sana. Oke. Tentu saja kalau ada seperti ini kan tidak mungkin. Kemudian saya sembunyikan. Kami harus sampaikan kepada Pak Ahok. Dan Pak Ahok tegas, kalau memang nggak benar ya dibongkar Mas. Dia bilang begitu. Apa tapi kritikan terbesar Anda untuk pasangan Anda Pak? Boleh saya minta Anda mengkritik Pak Ahok? Saya tahu masih mesra-mesranya nih, bajunya masih kembar, baru mendaftar dan sebagainya. Tapi ini, kan kritik kalau dari teman terdekat biasanya lebih enak didengar. Pak Ahok lagi nonton saya tahu. Apa kritik Anda untuk Pak Ahok? Sekarang sudah bagus lah. Selalu saya kritik, tolong kalau memberikan statement itu dipikir dulu, ya. Tolong. Seringkali nggak mikir baru ngomong ya Pak Ahok? Saya tidak tahu. Tapi seringkali kalau beliau ngomong, terutama yang doorstop itu, Mbak Najwa. Yang doorstop itu kadang-kadang wartawan itu kan nakal ya. Ya. Masa sih Pak, kita baik-baik semua. Nakal, kadang-kadang mancing-mancing, gitu kan ya. Dan begini. Jadi lebih gaya komunikasi, Anda mengkritik itu? Iya, gaya komunikasi. Tapi kadang-kadang wartawan itu nakalnya begini. Saya sudah sampaikan pada teman-teman wartawan, kamu jangan gitu dong. Kalau nanti Pak Ahok ngomong macam-macam, yang sakit perut itu saya, begitu kan? Anda sering sakit perut kalau Pak Ahok ngomong? Oh, ya tidak. Tapi kan saya harus antisipasi, ya. Kalau paling sakit perut waktu Pak Ahok ngomong apa Pak? Pak Jarod paling sakit perut waktu Pak Ahok ngomong apa? Sudah, nggak usah di ini. Nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Ada, saya bilang begitu. Dan saya beritahu sama beliau. Tapi wartawan itu nakal juga. Saya bilang jangan begitu dong. Apalagi tanyanya itu pas waktu Pak Ahok lagi lapar. Nah ini tambah cepat marah gitu, mancing-mancing. Terus saya jangan begitu, tidak baik lah. Anda itu wartawan, Anda itu jurnalis, bukan reporter loh. Dia bilang begini. Sama jurnalis reporter. Dia bilang begini. Kalau nggak ada begini kita nggak dibaca Pak, kan gitu kan ya. Kita nggak laku, koran kita nggak laku, nggak ditonton Pak. Jadi gaya komunikasi ya? Ya. Gaya komunikasi. Baik. Gaya komunikasi dan sekarang tadi saya sampaikan di depan publik bahwa sudahlah yang lalu-lalu tutup. Kita buka lembaran baru ya dan kita akan perbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak sempurna. Saya juga punya banyak kelemahan. Pak Ahok mungkin juga tidak sempurna, dia punya kelemahan. Tapi tahu saya hatinya baik. Ya. Ini sudah mulai jualan pasangannya. Setelah ini saya akan bicara dengan salah satu petarung ibu kota yang lain, Sandiaga Uno. Tetaplah di Mata Najwa.